Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, now we enter to new chapter. It is about procedure text. Maybe you have studied about this material when you were junior high school. What is procedure text? Procedure text is a text containing a goal and steps about how to make or to do something. Jadi, prosedur teks itu adalah sebuah teks yang isinya tentang tujuan dan langkah-langkah tentang pembuatan atau melakukan sesuatu. Pernah belajar ya tentang prosedur teks? Masih ingat kan waktu SMP? There are the three kinds of procedure text. Jadi ini adalah jenis-jenis dari procedure text. The first is manual. Manual adalah pedoman. For example, how to use handphone, bagaimana cara menggunakan handphone, and how to use computer, bagaimana cara menggunakan komputer, dan sebagainya. And then the second, food recipe. For example, how to make chicken soup, bagaimana cara membuat sup ayam, and then how to make a cup of coffee, bagaimana cara membuat secangkir kopi, etc. And then the last is tutorial. For example, how to edit a photo, bagaimana cara mengedit foto, how to make a craft, bagaimana cara membuat kerajinan, etc. dan lain sebagainya. Can you different it? Bisa membedakan antara manual, food recipe, dan tutorial. Is that different? Pasti berbeda ya. Next, generic structures atau struktur umum. So, in every text, it has generic structures. Setiap teks pasti memiliki generic structures. Nah, ini adalah generic structures dari procedure text. The first is goal or aim. Goal itu adalah tujuan. Nah, tujuan di sini harus kita tulis tuh, mau ngapain kita, mau ngasih tutorial atau ngasih pedoman atau membuat resep makanan. Misal resep makanan ya, how to make a cup of coffee. Nah, berarti goalnya itu how to make a cup of coffee. And then second is materials, ingredients atau alat-alat dan bahan. Alat-alat dan bahan apa saja nih buat bikin secangkir kopi? Nah, first sugar, gula, a cup, cangkir, and then a coffee ya. Kemudian hot water, air panas. Nah, pokoknya itu disebutin alat-alat dan bahannya. And then the last is steps atau methods. Ini adalah langkah-langkahnya. For example, the steps to make a cup of coffee. The first is prepare a cup, siapkan cangkir. The second, take sugar and coffee, ambil gula dan kopi. Nah, itu contohnya. Jadi langkah-langkahnya itu harus berurutan ya. Language features. Kebahasaan yang digunakan di dalam procedure text. The first, using imperative. Imperative itu adalah kata kerja perintah. For example, mix, menyampur, stir, memutar, turn on, menyalakan, etc. dan lain sebagainya. And then using simple present tense. Actually, you must use verb 1 for procedure text. Jadi dalam membuat procedure text itu harus menggunakan verb 1 ya, simple present. Then using connective of sequence. Menggunakan kata penghubung. For example, then, kemudian, while, selanjutnya, next, selanjutnya, etc. And the last using numbering. First, pertama, second, kedua, third, ketiga, etc. dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah kebahasaan yang digunakan di dalam procedure text. This is the example of procedure text. Let's see the goal. Lihat tujuannya. Goal ya, goal itu tujuan.
How to make a phone call by using mobile phone. Bagaimana cara menelpon menggunakan handphone. Nah, ini tujuannya nih. And then materials, alat-alat atau bahan ya. The first, SIM card, kartu memori. And the second, handphone or mobile phone. Ya, handphone sama mobile phone itu sama ya. Next, let's see the steps. Steps itu adalah langkah-langkah. First, check that you have sufficient balance in your SIM card. Pertama-tama, cek bahwa kamu memiliki SIM card, bahwa SIM cardnya itu memang sudah menempel gitu ya di handphone. Second, from the home screen, go and find phone icon, or you can also open your contact. Kedua, dari home screen, dari screen awal ya, pergi dan temukan gambar telepon, atau kamu bisa juga buka kontakmu. Third, ketiga, insert the receiver number or choose from your existing contact. Ketiga, masukkan nomor yang sudah tersedia atau pilih dari kontak yang sudah ada. And fourth, press call button. Keempat, tekan gambar telepon. And then put the phone on your right ear, or you can also choose loudspeaker mode. Kemudian simpan telepon di telinga kanan, atau kamu bisa juga loudspeakernya. And wait until the receiver pick up your call. Tunggu sampai penerima telepon mengangkatnya. Finally, go on, talk to him or her. Terakhir, silahkan berbicara dengannya. Do you understand? Nah, jangan lupa nih menggunakan language features juga atau kebahasaannya. Lihat tadi kan Miss udah ngejelasin ya. Ini menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan connection juga, kayak menggunakan numbering juga kayak first, second, third, fourth, kemudian yang menggunakan then, ada juga finally, seperti itu. Well, it finished. Thanks for your attention. Don't forget to write this material in your notebook, then send a picture in Microsoft Teams. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.